Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mukarramun para alim ulama, para asatid, segenap pengurus Masjid Dirgantara Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya siang hari yang penuh barakah ini. Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur secara berjamaah, sebuah syukur yang harus kita lafazkan kepada Allah, karena enggak semua hari ini bisa berjamaah di masjid. Hal sederhana yang harus kita syukuri, berjamaah di sini, alhamdulillah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kita siang hari ini terkait tentang akhlak. Mungkin nanti juga saya akan sedikit membahas tarhib Ramadan, karena sebentar lagi juga kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu. Sampai-sampai baginda Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami semua ya Allah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhlak secara bahasa dari suku kata khuluqun. Artinya apa? Budi pekerti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya satu tujuannya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait akhlak ataupun budi pekerti, baginda Rasul dalam hadisnya yang saya bacakan di muqaddimah tadi, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk gagah-gagahan, hadirin, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Karena pada waktu itu di Mekah masih banyak ataupun masih zaman jahiliyah. Kalau punya anak, Pak, perempuan itu aib, dibunuh.
Dan ini terjadi juga pernah dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab membunuh anaknya yang perempuan. Saking jahilnya. Padahal itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bermabuk-mabukan. Kemudian pergaulan bebas dan sebagainya, maka baginda Rasul dia utus pada saat itu liutamimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Allah berikan pikiran, tetapi masih saat itu menyembah berhala. Dibikin sendiri, Pak. Berhalanya itu dibikin sendiri. Tokoh yang memang dijadikan panutan, ada yang dari batu, dari kayu, dia bikin sendiri, dia juga yang menyembahnya, menghormati terlalu jauh berlebihan. Nah, Rasul diutus liutamimma makarimar akhlak. Makanya khuluqun, budi pekerti, perilaku untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak yang terpuji. Rasul mencontohkan dari sejak beliau memimpin sahabat-sahabat di keluarga, bertetangga, semua ada contohnya dari baginda Rasul. Dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang ada contohnya. Akhlak yang terpuji. Dalam bertetangga ada contohnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hormati tamunya. Caranya bagaimana? Assalamualaikum misalnya, datang ke rumah kita, masuk, silakan masuk. Kalau kita nggak punya kopi misalnya, nggak punya teh, nggak punya gula, minimal air putih kita suguhkan. Bentuk daripada ikramud dhaif, menghormati tamu kita. Sederhana saja. Dengan muka yang tersenyum. Jangan kita punya masalah, ada tamu mukanya cembetut, Pak. Astagfirullahalazim. Kapok orang mau bertamu, datang jauh-jauh sampai rumah, tatonya mukanya cembetut, boro-boro senyum. Walaupun kita punya masalah sebesar apapun, tabassam, senyum minimal. Menghormati tamu. Ada makanan, keluarin makanan yang terbaik. Belum masak di rumah, ajak ke warteg minimal. Ajak ke rumah makan, ajak dia, hormati tamu kita. 3 hari tamu kita, selanjutnya sudah lain cerita. Bela-belain, karena itu bagian daripada man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hormati tamunya. Bagian daripada akhlak. Budi pekerti, contoh akhlaku mahmudah. Apalagi? Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah yang benar. Kalau enggak ngerti lebih baik diam. Apa maksudnya? Jangan sok tahu. Kadang-kadang kan kita baru tahu satu udah kayak perasaan tahu 5, Pak ya. Masalah hukum misalnya, komen aja. Harus tahu dulu. Kalau enggak ngerti lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apalagi terkait masalah hukum agama. Kalau enggak ngerti lebih baik kita belajar dulu, diam dulu, tanya dulu sama yang mengerti, baru komen. Kalau enggak ngerti lebih baik diam, takut salah, nanti malah terjadi pertikaian di antara kita. Apalagi contoh akhlak mahmudah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka jangan celakai tetanggamu. Jangan engkau hardik tetanggamu, lukai tetanggamu. Kenapa hadirin? Pak, kenapa harus menghormati tetangga kita? Karena tetangga kita
bukan saudara secara biologis, tetapi ketika terjadi apa-apa dia duluan yang tahu. Betul apa betul? Seumpama ada keluarga kita di situ meninggal dunia, yang pertama kali siapa aja Pak? Tetangga kita Pak. Maka harus dihormati, jangan sakiti dia. Akhlakul karimah. Kita misalnya di Jakarta, saudara kita ada di Sukabumi, yang Sukabumi belum tentu bisa langsung tahu. Maka jangan sampai sakiti, jangan sampai celakai tetangga kita. Berbuat baik. Fala yu'zi jaroh. Contoh daripada akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada makanan, apalagi nih nanti mau puasa nih Pak ya. Biasanya kan kita doyan tuh bikin kolak. Betul. Yang paling wajib itu ada lontong sama gorengan sambal biasanya. Kirim ke tetangga kita. Ada kolak, kirim tetangga kita hadiah. Bagian daripada ihtiram bertetangga. Berbuat baik kepada tetangga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh daripada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, budi pekerti yang terpuji. Nah, baginda Rasul, orang yang Allah telah jamin masuk surga dengan di luar dari agama Islam pun beliau sangat tinggi sekali akhlakul karimah. Yang sudah pernah umroh di ujung arah ke Baki itu kan dulu pasar. Ada seorang Yahudi matanya buta yang sering setiap pagi itu mencaci maki baginda Rasul, Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila, jangan ikuti dia. Setiap pagi kebiasaan baginda Rasul membawa makanan, kemudian ditemui sang kakek tersebut yang sering memberikan ataupun ngoceh nggak jelas, dikasih makan. Kalaupun rotinya keras Pak, itu dilembutkan dulu, baru disendokin ataupun disuapkan kepada sang kakek. Lemah lembut baginda Rasul. Padahal baginda Rasul dicaci maki. Yang caci maki orang Yahudi loh. Gak marah baginda Rasul. Kalau kita baru diomongin aja udah ya Allah. Kalau nggak istighfar udah ribut. Baginda Rasul dicaci maki, nggak usah ikuti majnun dan seterusnya, diam saja, suap-suapin aja. Terus dilakukan seperti itu sampai baginda Rasul wafat. Nah, ketika baginda Rasul wafat, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, semua amalan baginda Rasul telah saya lakukan. Salat malam, sedekah, qiyamul lail, ibadah-ibadah sunnah telah saya lakukan. Apakah ada satu amalan yang belum aku lakukan wahai Aisyah? Karena engkau tahu persis siapa baginda Rasul." Maka disampaikan oleh Aisyah, "Wahai Abah, ada kebiasaan baginda Rasul, setiap pagi beliau bawa makanan menuju di ujung pasar di sana arah ke Baki. Ada seorang kakek-kakek Yahudi, beliau senantiasa memberikan sarapan ataupun menyuapi makanan kepada, karena giginya ompong. Datang, oh begitu. Abu Bakar As-Siddiq segera mendatangi kakek-kakek tersebut. Wahai kisanak, datang dia. Kemudian bicara, masih juga ngoceh. Nggak usah ikutin ajaran baginda Rasul, Muhammad majnun, nggak usah diikuti. Dongkol Abu Bakar. Orangnya sudah nggak ada, baginda Rasul sudah wafat, masih dicaci maki, manusiawi memang. Tapi karena dia ingin tahu seperti apa sih sebenarnya kebiasaan itu, maka disuapilah. Karena masih ada perasaan itu juga ya. Lupa roti di Arab itu kan keras Pak. Disuapin langsung marah. Bukan ini orangnya. Kamu siapa? Nangis Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau kakek itu giginya nggak ada, ompong dan keras roti Arab itu. Kamu siapa? Nggak seperti ini orang yang biasa memberi suap pada aku, nggak seperti ini. Sambil nangis. Maka dikatakan bahwasanya engkau yang caci maki
yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Nangis dia. Ya Allah. Oh, selama ini musuh saya yang memberikan maka saya itu yang saya caci maki dia Muhammad. Enggak marah baginda Rasul. Wahai Abu Bakar, wahai Kisanak, tolong ajarkan saya untuk bagaimana memeluk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu sang kakek yang Yahudi tadi langsung masuk Islam. Itu akhlakul karimah, akhlak mahmudah. Enggak gampang. Makanya diajarkan innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Itu kepada orang Yahudi loh. Apalagi sesama muslim, jangan sampai kita menghujat. Jangan sampai kita ngata-ngatain sesama muslim. Harus ada akhlak. Karena akhlak itu adalah output daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, ada akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak yang tercela. Contohnya, teman kita satu angkatan di kantor misalnya, nggak taunya karirnya bagus, rajin dia, sehingga bos ngangkat dia, nyalip kita misalnya. Ada iri kita. Nah itu termasuk akhlak mazmumah. Iri kita, dengki kita. Tuh, dia kan sama-sama masuk dulu di perusahaan ini. Udah naik sekarang jabatannya. Iri kita, dengki kita. Itu akhlak mazmumah. Ngomongin kesalahan orang lain. Oh, dia tuh suka korupsi. Oh, dia suka tidak sholat dan sebagainya. Pokoknya kejelekan orang diomongin. Itu akhlak mazmumah. Jangan sampai. Jaga lisan. Kemudian apalagi dengki, takabur, sombong. Diomongin, dikasih tahu yang benar, dia malah marah. Kadang lebih tahu dia, nyolok biasanya, nggak terima. Padahal jelas watawasobil haqqi, watawasobis sabari. Kita ini saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Kalau ada sahabat kita yang ingat kita sholat, justru itu saudara kita yang sebenarnya hadirin. Kalau dia ngingetin waktunya sholat, yuk kita sholat zuhur berjamaah, itu hakikatnya saudara kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita tersinggung, wah ntar saja. Belum juga komat. Yang bagus adalah free fair. Itu akhlak. Ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 menit pertama ini. Jadi tadi apa? Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang al-mahmudah harus kita lakukan, yang mazmumah harus kita tinggalkan. 5 menit terakhir. Sekarang sudah sebentar lagi 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Tentunya ada yang harus kita persiapkan. Akhlak kita menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Seruannya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Jadi perintah puasa itu diperuntukkan orang-orang yang beriman, yang telah menjalankan ibadah selama ini, yakin karena puasa itu bukan karena manusia, bukan karena perintah manusia, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita harus persiapkan diri. Baginda Rasul saja mengajarkan doa 2 bulan sebelum Ramadan loh. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban 2 bulan. Berkahi hati suruh dipersiapkan. Saking istimewanya bulan suci Ramadan.
Sampaikanlah kami semua pada bulan suci Ramadan. Singkat saja, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, yang paling utama adalah iman kita. Sekarang perbaiki iman kita. Sadar betul al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Makanya saat ini perbaiki. Ada salah-salah kata, istighfar kepada Allah. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Itu spiritual kita. Berkata yang benar, perbaiki ibadah kita dan seterusnya. Karena ketika Ramadan nanti banyak sekali diskon pahala. Artinya ibadah sunnah Allah ganjar seperti melakukan ibadah wajib dan fadilah yang lain. Maka persiapkan dari sekarang iman kita, ilmu kita, mal kita dan seterusnya untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 20 menit cuma jatahnya. Kalau kajian ini bahas nanti pada protes, Pak. Bukan protes sih, kelamaan. Ya, demikianlah. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Harapan kita semua Allah perjumpakan kita semua pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan satu pantun, boleh Pak ya? Jalan-jalan ke Ciawi, jangan lupa beli mochi. Insya Allah ada rezeki, kita semua bisa umroh dan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari al-faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.